Shalom, selamat bertemu kembali dalam layanan firman Tuhan melalui voice note. Untuk hari ini, Sabtu 10 September 2022, nas renungan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dibangunkan dalam kekuatan dan kesehatan. Mengawali rutinitas kami dalam sepanjang hari ini, kami memerlukan tuntunan arahan daripada kuasa Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini, biarlah kami beroleh hikmat. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, kiranya kami beroleh pengertian dan pemahaman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-21 di bawah judul Gembala yang Baik. Ayat yang ke-11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta?" Firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi hidup yang serba tidak pasti, manusia memerlukan panduan dalam menjalani hidup. Injil Yohanes mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya panduan hidup yang dapat dipercayai. Tuhan Yesus tidak hanya tahu jalan menuju rumah Bapa, seperti dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, tetapi juga dia adalah satu-satunya jalan menuju ke sana. Dialah pintu untuk masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang bergelimang kelancaran, namun hidup yang bergelimang anugerah, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang
Dan inilah yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, di mana gambaran tentang Allah sebagai gembala sebenarnya sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Misalnya ketika Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir, dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 bisa kita lihat di sana. Dan ketika Allah memimpin umat Israel keluar dari pembuangan di Babel, kita bisa melihat juga dalam Mazmur 44 ayat 12 sampai yang ke-24. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana gambaran Allah sebagai gembala itu dalam Mazmur 23. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bahkan ketika mereka masih berdosa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, itu artinya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa di dalam dirinya ada suatu kualitas hidup yang mau diperlihatkannya. Yang pertama, kita bisa melihat gambaran bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik. Yang pertama adalah ia memberikan nyawanya. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengkontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah seorang upahan. Digambarkan bahwa para upahan itu bukan pemilik domba, dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bahkan dikatakan ketika serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri. Lain halnya dengan gembala yang baik, karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik yaitu bagaimana ia melihat, memperhatikan, bahkan menjaga domba-dombanya, dan bukan berfokus pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ia mengenal domba-dombanya. Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yakni ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-dombanya kelihatan hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga menunjukkan bahwa ada pengenalan yang dalam dari seorang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenal setiap domba-dombanya. Ini adalah suatu kabar sukacita bagi kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Ketika gembala atau Tuhan Yesus Kristus mengenal kita, itu juga diartikan bahwa ia tahu dengan jelas apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keperluan kehidupan kita. Bahkan mungkin saja ia tahu apa kepahitan, apa kekecewaan hidup yang sedang dialami oleh setiap umatnya. Ini menjamin bahwa sebagai domba-domba yang telah mempercayakan hidupnya kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir akan apa yang akan dilakukan, akan apa yang akan kita kerjakan, atau akan apa yang akan kita rencangkan dalam perjalanan hidup kita. Kita memahami bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mempercayakan diri dan kehidupan kita seutuhnya hanya kepada Sang Gembala yang baik. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita, bahkan terus memberikan kepada kita pengharapan untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih kami beroleh penguatan atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan saat ini. Kami juga mengucap syukur karena kami memiliki gembala yang baik, yang selalu setia menuntun, menjaga, mengenal, bahkan memelihara kehidupan kami. Biarlah kami terus memiliki hati yang tulus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap tugas pelayanan, pekerjaan, pengabdian kami kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Pakait Pio Olong Nango. Tuhan berkati kegiatan pelayanan dalam jemaat ini, pekerjaan, pelayan, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, kiranya senantiasa diberkati dalam tugas pekerjaan mereka, usaha, ladang, kebun, keluarga, rumah tangga, bahkan anak-anak mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam berkat dan penyertaan-Mu. Bahkan mereka terus semakin setia, tekun, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama, lebih-lebih bagi Tuhan. Kami juga mendoakan bagi kami sekalian yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Kiranya oleh kuasa Tuhan mereka mendapatkan pemulihan. Kami yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, bahkan tantangan kehidupan, biarlah senantiasa boleh diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatunya Tuhan mengetahui akan setiap keadaan kehidupan kami. Bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, pekerjaan, bahkan rutinitas akan yang kami lakukan. Biarlah Engkau boleh berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama mengucap syukur, bahkan berdoa sebagaimana telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.